kami dengan judul Fikih di Masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Saputra. Saya Wahid Ramadhani. Saya Isna Hamzah Salihah. Saya Ferdi Sabda. Langsung saja ke pembahasan. Poin A. Perkembangan fikih pada masa tabi'in. Secara bahasa, tabi'in dapat diartikan dengan pengikut. Sedangkan dalam arti yang biasa digunakan adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istibah menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambahnya luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Contohnya pemalsuan hadis dan perdebatan mengenai penggunaan rayun yang memunculkan kelompok Irak al-Rayun dan kelompok Madinah al-Hadis. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum berdasarkan wilayah geografis. Masa tabi'in banyak yang melakukan istibah dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya ulama fikih Irak lebih dikenal dengan penggunaan arayun dalam setiap kasus yang dihadapi mereka. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini awal perbedaan dalam mengistibahkan hukum di kalangan ulama fikih. Akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu 1. Madrasah al-Iraq, 2. Madrasah al-Kufah, 3. Madrasah al-Madinah. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapan tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Soalnya sumber-sumber fikih pada masa tabi'in. Sumber-sumber fikih periode ini sama seperti periode Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Hanya saja pada periode ini muncul upaya untuk mengumpulkan dan menulis hadis, seperti yang telah dilaksanakan dijelaskan sebelumnya, bahwasannya pada masa tabi'in ditentukan adanya pemalsuan periwayatan hadis. Kemungkinan besar hal inilah yang mendasari adanya pengumpulan dan periwayatan hadis. Penulisan sunnah yang dilakukan pada masa ini deklarasi oleh Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Kesimpulan ini dapat dilacak pada surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hans. Meski pada masa ini penulisan hadis masih sangat sederhana dan belum memilih hadis berdasarkan masalah-masalah tertentu, tetapi para ulama yang berkompetensi pada bidang hadis pada masa ini sungguh bekerja keras dalam melakukan periwayatan hadis. Meski periwayatan hadis pada masa ini sangat sederhana, akan tetapi hal ini sudah menyatakan nasib hadis sewaktu-waktu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menggunakan hadis untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Baik, kemudian perkembangan fikih pada masa tabi'ut tabi'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Yang artinya sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Menurut hadis tersebut, yang dimaksud dengan manusia terbaik pada generasi Rasulullah ialah sahabat Rasul, sedangkan generasi berikutnya ialah tabi'in, dan generasi setelahnya ialah tabi'ut tabi'in, yakni orang yang mengikuti tabi'in, berguru dengannya namun tidak bertemu dengan sahabat Nabi. Salah satu tabi'ut tabi'in yang pernah menggali pengetahuan dan pengalaman dari Madrasah Hijaz dan juga Madrasah Irak yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i mencoba mengambil jalan tengah antara pendapat kelompok
Ahlul al-haid dan ahlul al-rayi. Beliau menggunakan lebih banyak sumber rayu, tetapi tidak seluas yang digunakan kelompok ahlul al-rayi, dan dalam waktu yang sama banyak pula menggunakan sumber hadis, tetapi tidak seluas yang digunakan ahlul al-hadis. Ia mengambil sikap kompromi dan pengembangan antara aliran rayu dan aliran hadis. Metode Imam Syafi'i ini berkembang dengan pesat dan mempunyai pengikut yang banyak, baik di Irak maupun di Mesir, yang kemudian disebut mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya, bagian E, perkembangan fikih pada masa tabi'ut tabi'in. Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10-11 Masehi, ilmu hukum Islam berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir atau penghujung pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furu atau ranting. Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti pendapat para ahli sebelumnya atau ittiba' taklid para ahli hukum dalam masa ini. Tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekadar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Kalau orang menulis tentang masalah hukum, tulisannya itu biasanya hanya merupakan komentar atau catatan-catatan terhadap pikiran-pikiran hukum yang terdapat dan telah ada dalam mazhabnya sendiri. Dengan kata lain, yang menjadi ciri umum pikiran hukum dan periode ini adalah para ahli hukum tidak memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Tetapi pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya saja. Perkembangan masyarakat yang berjalan terus dan persoalan-persoalan hukum yang ditumbuhkannya pada masa ini tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan sebaik-baiknya seperti zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terjadi terus-menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedangkan pemikiran-pemikiran hukumnya berhenti. Terjadilah kemunduran dalam perkembangan hukum Islam. Penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan dari masa ke masa, fikih selalu mengalami perkembangan, begitu juga pada masa tabi'in yang merupakan periode ketiga dalam sejarah perkembangan fikih, yakni setelah periode kenabian dan periode sahabat. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi, selain menuju Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas dan maslahah mursalahah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Sumber-sumber fikih periode ini sama seperti periode Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Hanya saja, pada periode ini muncul upaya untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Pada masa tabi'ut tabi'in, ilmu hukum Islam berhenti berkembang. Ini terjadi di akhir atau penghujung pemerintahan atau dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi soal-soal dasar atau soal-soal pokok, tetapi soal-soal kecil yang biasa disebut dengan istilah furu atau ranting. Sejak itu, mulailah gejala untuk mengikuti pendapat para ahli sebelumnya. Para ahli hukum dalam masa ini tidak lagi menggali hukum atau fikih Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing.